Baiklah, saya akan memaparkan materi dari materi keterampilan dan ketenagakerjaan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah diberikan oleh dosen mata kuliah Sistem Informasi Sumber Daya Manusia, yaitu sebagai berikut. Keterampilan dan ketenagakerjaan TIK. Studi ini membahas pertumbuhan dan perubahan dalam jumlah dan karakteristik pekerja TIK dan kekhawatiran terbaru tentang kemungkinan ketidaksesuaian keterampilan dalam pekerjaan terkait TIK. Karena lapangan kerja TIK terus berkembang, tren yang luas mengubah ekonomi OECD dan angkatan kerja. Proses globalisasi dan integrasi ekonomi telah diperkuat. Perubahan struktural telah menggeser aktivitas ekonomi dan lapangan kerja ke layanan. Tren demografis dan pendidikan seperti populasi yang menua dan peningkatan tingkat pencapaian secara keseluruhan secara substansial mengubah ukuran dan komposisi angkatan kerja. Untuk menentukan ruang lingkup laporan ini perlu untuk membedakan karakteristik dari keahlian TI yang berbeda. Kategorisasi sederhana adalah keterampilan TI profesional, yakni kemampuan untuk menggunakan alat TI tingkat lanjut dan atau untuk mengembangkan, memperbaiki, dan membuatnya. Keterampilan TI terapan atau kemampuan untuk menerapkan alat TI sederhana dalam pengaturan tempat kerja umum dalam pekerjaan non-TI. Keterampilan TI dasar atau literasi TI, kemampuan menggunakan TI untuk tugas-tugas dasar dan sebagai alat untuk belajar. Studi ini berfokus pada tenaga kerja TI atau mereka yang memiliki keterampilan TI profesional dan meningkatnya permintaan akan keterampilan ini di seluruh perekonomian. Pengetahuan, keterampilan, dan TI. Karena ekonomi OECD terus bergerak menuju masyarakat berbasis pengetahuan, peran pekerja pengetahuan dan pekerja informasi menjadi semakin penting. Pertumbuhan berkelanjutan dari industri TIK baru dan penyebaran TIK di semua sektor telah menciptakan persyaratan keterampilan baru. Namun, terlepas dari pentingnya keterampilan baru ini, terdapat kesulitan konseptual dan praktis yang besar dalam upaya untuk mendefinisikan dan mengukur keterampilan, terutama di bidang yang bergerak cepat berdasarkan teknologi informasi. Keterampilan dan modal manusia semakin dianggap sebagai faktor utama dalam pembangunan dan pertumbuhan. Studi tingkat mikro yang menggunakan regresi pendapatan menemukan bahwa sekolah seringkali memiliki dampak yang signifikan, meskipun hal itu juga dapat bertindak sebagai alat pemberi isyarat atau penyaring atau juga alat kredensial. Analisis terbaru dari faktor penentu pertumbuhan ekonomi di seluruh negara OECD mengungkapkan bahwa pemanfaatan tenaga kerja memainkan peran penting dan bahwa kinerja produktivitas yang kuat di tingkat sektoral cenderung berkorelasi dengan peningkatan keterampilan umum tenaga kerja. Perubahan komposisi kualitas input tenaga kerja dapat diukur dengan menggunakan pencapaian pendidikan sebagai proksi untuk keterampilan. Scarpetta dan kawan-kawan menemukan efek positif dari komposisi tenaga kerja, yaitu peningkatan keterampilan di semua negara kecuali Jerman untuk periode 1985 sampai 1998. Di negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia,
dan Belanda. Peningkatan keterampilan tampaknya memainkan peran yang sederhana, sementara di negara lain, termasuk sebagian besar negara Eropa, perannya tampak lebih signifikan. Di sebagian besar negara OECD terdapat kecenderungan umum pada pertumbuhan lapangan kerja yang bias keterampilan. Mengukur tenaga kerja teknologi informasi. Data berbasis industri dapat memberikan informasi tentang kepentingan relatif sektor penghasil TI dalam perekonomian nasional, tetapi tidak cukup untuk menangkap ukuran sebenarnya dan sifat tenaga kerja TI. Pertama, tidak semua pekerja di industri ini melakukan tugas terkait TI. Banyak yang terlibat dalam pemasaran, penjualan, dan berbagai aktivitas lain yang tidak sepenuhnya terkait TI. Sebaliknya, banyak pekerja TI yang semakin banyak dipekerjakan di sektor selain yang memproduksi barang dan layanan TIK. Sektor bisnis dan layanan keuangan adalah pemberi kerja penting bagi pekerja TI. Oleh karena itu, diperlukan cara lain untuk mengukur dan komposisi tenaga kerja TI seperti data pekerjaan. Untuk Amerika Serikat, menunjukkan data terbaru yang tersedia untuk seluruh tenaga kerja TI yang mencapai lebih dari 6,5 juta pada tahun 2000. Perlu dicatat bahwa hampir 60% dari pekerja ini dipekerjakan dalam pekerjaan TI berketerampilan tinggi, sebagaimana ditentukan oleh persyaratan pencapaian pendidikan. 1/4 dipekerjakan dalam pekerjaan keterampilan menengah, dan sisanya 1/5 dalam pekerjaan keterampilan rendah. Perusahaan lain media digital, International Data Corporation atau disingkat dengan IDC, memperkirakan permintaan untuk 11,2 juta pekerja TI di Eropa pada tahun 2001. 3/4 di antaranya memiliki keterampilan tingkat tinggi atau profesional. Selain itu, IDC memperkirakan untuk permintaan untuk 3,9 juta pekerja dengan keterampilan e-bisnis atau kombinasi keterampilan teknis dan bisnis atau manajemen. Jumlah lebih dari 15 juta pekerja ini kemudian dibandingkan dengan perkiraan jumlah pekerja yang tersedia saat ini untuk mendapatkan perkiraan lowongan yang belum terisi. IDC mengharapkan permintaan pekerja TI terus berkembang pesat menjadi 13,0 juta pekerja dengan keterampilan dan TI 6,3 juta dengan keterampilan e-bisnis pada tahun 2003. Perlu dicatat bahwa menurut perkiraan ini, lokus masalah dalam beberapa tahun ke depan bukanlah kurangnya pasokan pekerja TI yang berkualitas, tetapi ketidakcocokan. Demikian ringkasan materi dari saya tentang keterampilan dan ketenagakerjaan teknologi informasi dan komunikasi dari mata kuliah Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Sekian dan terima kasih.